Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mustahidadil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i ikhwani bil anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'i awliya wa sahada wa salihin wa jami' masyayikhina fi dini Sultan Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani wa sallallahu ila Syekh Muhammad al-Sabuni wal imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti amadana Allah bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian tafsir Jalalain kita sampai di surah An-Nisa. Ayatnya kemarin belum selesai. Ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina bil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Kemarin sudah kita terangkan bahwa ayat innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, yaitu sesungguhnya orang-orang yang dimatikan, mereka dimatikan oleh malaikat, maksudnya terbunuh. Mereka dimatikan oleh malaikat. Mereka telah menzolimi, adalah orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Ini turun pada sekelompok jamaah yang masuk Islam
tetapi mereka tidak mau hijrah masuk Islam. Nabi hijrah, mereka tak mau ikut, tetap tinggal di Mekah saja. Padahal tinggal di Mekah itu penuh dengan intimidasi dan lain sebagainya, dan harus apa nih? Dengan orang-orang kafir Quraisy ini kalau tak manut-manut ya mati. Jadi untuk menjaga keimanan ketika tidak hijrah itu sangat berat. Ya akhirnya dia tetap di sana dengan alasan wallahu a'lam, ya mungkin karena kalau orang hijrah ini hartanya semua ditinggal, kekayaannya ditinggal, keluarganya ditinggal, bawa badan saja, dipikir-pikir. Akhirnya mereka Islam, masuk Islam. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka tidak mau ikut. Nah, kemudian terjadilah peperangan setelah Rasulullah di Madinah. Ya. Kemudian terjadilah peperangan, perang Badar antara Rasulullah dengan para sahabat, dengan orang-orang Ansar, dengan orang-orang kafir Quraisy yang dari Mekah. Nah, ternyata orang-orang yang masuk Islam tadi, yang di Mekah tadi, padahal tidak masuk Islam, tapi karena lingkungannya itu orang-orang kafir Quraisy itu betul-betul mengancam dia, istilahnya. Akhirnya dia ikut perang, ikut sebelah sana, ikut di barisan kafir Quraisy. Ya macam mana dia kalau mereka mau ikut, mungkin mati, diancam. Akhirnya terjadilah peperangan Badar. Perang Badar terjadi. Jadi perang Badar itu secara mendetailnya itu, kubu kafir Quraisy ternyata bukan orang-orang kafir semuanya. Ada sekelompok jamaah yang Islam juga, tapi dia tidak ikut hijrah ke Madinah, ikut di barisan kafir Quraisy yang berangkat. Ketika terjadi peperangan, ternyata mereka yang Islam-Islami tadi terbunuh. Siapa yang bunuh? Ya orang-orang dari kubu kaum muslimin. Nah, dari laskar kaum muslimin tentu. Ketika mereka mati di medan perang. Waktu itu yang dilawan siapa? Rasulullah dan para sahabat Muhajirin dan juga Ansar. Terpaksa dia nak ikut bela kampung dia, bela kampung. Terpaksa karena dia masih tinggal di Mekah, dengan tekanan kafir Quraisy terpaksa dia ikut perang. Dia ternyata lebih ikut kafir Quraisy itu tadi, yang menguasai kota Mekah pada waktu itu. Turunlah ayat innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka dimatikan oleh malaikat-malaikat, mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Bil muqam ma'al kuffar batar hijrah. Zalim terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya gimana? Dia tetap mukim berserta orang-orang kafir dan tidak mau hijrah. Itu dia menzalimi diri sendiri itu. Kalau kau dah Islam, ayo hijrah. Kata Nabi hijrahlah. Apa pula hijrah? Mereka telah menzalimi dirinya sendiri dengan tetap bermukim berserta orang-orang kafir dan tidak hijrah bersama Rasulullah SAW. Qalu lahum wabkhim fima kuntum. Jadi orang-orang kaum muslimin dari pihak Islam tanya kepada mereka ini tadi, fima kuntum, kamu nih, kalian ini di mana kalian? Di mana posisi kalian ini sebetulnya? Tanya kaum muslim. Kalian ini sebetulnya posisinya di mana? Katanya Islam, tapi kok ikut barisan sana. Kalau fima kuntum, kalian di mana posisinya ini sebetulnya? Di pihak Islam kuntum fi amri dinikum. Untuk urusan agama ini kalian ini sebetulnya di pihak di mana kalian posisinya? Qalu mu'tadzirina. Qalu mu'tadzirina kunna mustad'afina ajizin an iqamatid din fil ardi Makkah. Jadi ketika ditanya gitu mereka mu'tadzir beralasan. Beralasan katanya kami ini tak mampu, kami ini lemah.
untuk menegakkan agama Islam ini di bumi Mekah. Tak bisa ngelawan kami ini, makanya terpaksalah kami ini ikut barisan orang-orang kafir. Fil ardi maka qalu lahum taubihan alam takun ardullahi wasi'ah tuhajiru fiha. Dijawab lagi oleh kaum muslimin, bukankah bumi Allah ini luas, kau bisa hijrah kemana saja? Kenapa kau tak nak hijrah? Kenapa? Hah? Apa sih, kenapa sih kamu kok tetap di Mekah saja? Bumi Allah ini luas, kenapa kalian tidak mau hijrah? Ini dialog antara orang Islam yang ikut Nabi dengan yang sama orang-orang kafir Quraisy. Bil kufri ila baladin akhar kama fa'ala ghairukum. Jadi harus kalian pastinya lari dari situ, dari kekafiran ke negeri yang lain seperti kawan-kawan kalian lakukan. Kawan kalian masuk Islam, hijrah masuk Islam, hijrah masuk kalian, kenapa tak ikut? Kalau Allah Ta'ala fa'ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itu semua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat mengungsinya adalah neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam adalah sebaik-baik tempat mengungsi. Lah sudah masuk Islam tapi masuk neraka karena tidak ikut kata Nabi, tak mau hijrah, malah perang berhadapan dengan Rasulullah, dengan para sahabat. Jadi harus memang orang memperjuangkan agama ini ya berperang, cuma jangan sampai mengorbankan komitmen kita kepada agama, cari aman, akhirnya agamanya hancur. Ada seperti ini, akhirnya neraka jahanam. Masya Allah, dia masuk Islam pada illal mustadafina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, kecuali orang-orang laki-laki dan orang-orang laki-laki yang sudah lemah-lemah, ya, kecuali orang-orang yang lemah-lemah, laki-laki, perempuan dan anak-anak. Orang tua-tua renta, dah kakek-kakek, macam mana dia nak ikut perang? Berjalan aja lututnya bergetar, pegang macam mana dia nak ikut perang? Ini namanya orang-orang yang lemah, tak ikut perang karena memang posisi dia tak memungkinkan, dia sudah lemah, tak dosa. Yang dosa-dosa ini siapa? Yang masih kuat badannya, main futsal tiap hari, jalan sana jalan sini, tim panggilan jihad sembunyi dia, tak mau ikut perang, ini yang dosa. Tapi kalau dah kakek-kakek, macam mana aku nak angkat senjata ni? Tak bisa. Angkat sendok aja, tumpah-tumpah nasi, macam mana nak angkat senjata? Tapi yang laki-laki yang masih kuat, ya, masih mampu, masih kuat, itu tidak ada alasan untuk tidak berjihad fisabilillah. Kalau kayak gitu dia kok kemana alasannya, kok malah ikut orang-orang kafir. Jangan bantu orang kafir, bahaya. Jelas-jelas ini musuh yang dimusuhin orang Islam, bantu dia pula. Kau ni orang Islam, tapi kau ni malah membantu orang-orang kafir untuk menyerang orang-orang Islam sendiri, memerangi orang-orang Islam. Perempuan-perempuan, orang perempuan tak apa, orang perempuan tak wajib jihad, ibu-ibu tak wajib. Jadi ketika ada panggilan jihad, yang pergi itu bapak-bapak, anak-anak laki-laki yang masih kuat-kuat. Ibu-ibu, mama-mama, anak perempuan tak wajib jihad. Wal wildan, dan anak-anak kecil yang masih kecil juga belum wajib jihad. La yastati'una hilatan la quwwata lahum 'ala al-hijrati wala nafaqah.
Nah, mereka memang tidak sanggup untuk hijrah, tidak ada kekuatan untuk hijrah, juga tidak bisa menafkahi dirinya sendiri. Jadi ada nenek-nenek atau kakek-kakek atau orang-orang perempuan pada waktu itu memang dia tak ikut hijrah. Tapi kenapa, macam mana dia nak jalan dari Mekah ke Madinah nih? Tak sanggup, badan dah lemah, tak bisa. Kalau hijrah mati tengah jalan, tak sanggup. Perempuan, aduh, kalau zaman sekarang senang aja, naik bus, naik mobil, tekan gas semut, 4 jam sampai, 3 jam setengah Mekah Madinah. Dulu 10 hari padang pasir, kakek-kakek suruh jalan, mati tengah jalan, tak sanggup jalan segitu jauh. Ini tak apa-apa, mereka tidak termasuk divonis faulaika ma'wahu jahannam. Mereka ini tempat mengungsinya adalah neraka jahanam. Orang perempuan juga gitu, dia nak hijrah, lemah dia, tak bisa, tak sanggup, nafkah dia tak ada. Itu juga dengan anak-anak kecil, macam mana? Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak tahu jalan menuju bumi hijrah, negeri untuk hijrah, tak tahu jalan. Macam mana anak kecil, macam mana orang perempuan, macam mana orang tak bisa, dia bukan tak mau, tak mampu. Tak mampu dan tak mau itu berbeda jauh. Faulaika asallahu ayya'fu anhum, mereka itu semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun, diampuni sama Allah. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran was'an wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman, barang siapa yang berhijrah fi sabilillah, maka dia akan mendapatkan di bumi muraghaman, fil ardi muraghaman muhajaran katsiran wasa'ah ar-rizq, maka dia akan mendapatkan di bumi tempat dia hijrah banyak dan luas rezeki. Orang ini kalau nak hijrah fisabilillah, hijrah karena Allah, nanti akan didapatkan di tempat dia hijrah itu keluasan rezeki dan banyaknya rezeki. Ini Quran ini. Jadi kalau nak pindah, nak hijrah ini niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dakwah apa segala macam. Ini rezeki Allah mudahkan, Allah lapangkan. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih tsumma yudrikul maut, barang siapa yang keluar dari rumahnya hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, tsumma yudrikul maut, kemudian dia meninggal di tengah jalan, kama waqa'a al-Jundu' ibni Dhamrah al-Laysi. Ada seorang namanya Jundu' bin Dhamrah al-Laysi, dia keluar niat hijrah tetapi di tengah jalan meninggal dunia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun tak sampai dia ke tempat hijrah. Tengah jalan meninggal dia. Tujuannya hijrah ke sana, ke negeri Madinah.
dia sudah mendapatkan pahala walaupun nyawanya tak sampai. Bahkan Allahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hijrah macam-macam. Fisabilillah, menuntut ilmu, pergi ke pondok cari ilmu, hijrah. Niatkan hijrah fisabilillah. Rezeki Allah mudahkan rezeki. Orang tua pun cari duit senang di rumah, tak susah. Dimudahkan sama Allah. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza darabtum fil ardi, ketika kalian musafir di bumi, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak ada dosa bagimu kalian mengqasar salat, bi an tarudduha min arba'in ila sunnah. Kalau ini dalilnya jamak qasar ketika musafir. Dari sini ke Pekanbaru di jamak, di qasar, zuhurnya jadi 2, asarnya jadi 2. Ini dalilnya di Quran. Ya, pada darabtum fil ardi, ketika kalian musafir di bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat kalian, menjadikan 2 yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut orang-orang kafir menfitnah kalian, maksudnya mengancam, mencelakai kalian, wabahnya nanti sunnah anal murad bis safar at-tawil, bahwa arba'un buruj wa huwa marhalatan. Jadi yang dimaksud dengan safar, wa idza darabtum, di sini diterangkan dari hadis Rasulullah SAW, yaitu safar at-tawil, perjalanan yang panjang. Bukan dari sini ke Pasir Panjang, tidak disebut dengan musafir. Tidak. Berapa itu? Wa arba'atu buruj, 4 buruj. Wa iya marhalatan, 2 marhalah. 2 marhalah kalau dihitung-hitung yang hitungan meter sekarang itu sekitar 81 km, 82, ada mengatakan 90 km. Itu baru boleh mengqasar sholat. Sini ke Tanjung Pinang, sini ke Batam berapa? Kalau lebih 82-an kilo boleh. Pekanbaru apa lagi? Wa yughadu min qawli falaysa alaikum junah annahu rukhsah la wajib wali asyihi. Jadi di sini bahasanya Allah Subhanahu wa taala, falaysa alaikum junah, maka tidak ada dosa bagi kalian. Maksudnya ini menunjukkan enggak wajib. Orang musafir enggak wajib mengqasar salat, cuman boleh. Enggak wajib, cuman boleh. Terus mana yang bagus? Kita musafir, bagus qasar apa tidak? Ini sekarang sudah jelas falaisa alaikum junah, maka tidak ada dosa bagimu. Kalau kena qasar tak dosa, boleh jadi 2. Sekarang manakah yang lebih utama? Seorang musafir mengqasar salat atau salat mutim atau itmam? Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan lebih utama qasar.
Kenapa? Karena itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hambanya dikasih hadiah sama Tuhannya, kau tak mau, sombong kali. Di Quran dikasih kembali. Kalau kita waktu orang dunia aja lah, dikasih bos dia, ini tak, naklah bos, karena yang sini ngasih nak betul-betul sana, naklah. Macam mana kita memberi seorang dengan ikhlasan kemudian ditolak? Jadi intinya apa? Alasannya karena itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, maka lebih utama untuk diterima daripada ditolak. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Ya bukan hanya beliau, tapi dari yang sandaran yang paling kuat. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah musuh yang nyata bagi kalian. Orang kafir adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus salata faltakum ta'imun minhum maka wal ya'khudhu aslihatahum فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وإذا كنت فيهم, dan ketika engkau ya Muhammad bersama mereka, maksudnya orang mujahidin, ini Allah langsung berfirman ditujukan kepada baginda Rasulullah SAW. Wa idza kunta fihim, kalau kalian ada bersama mereka, yaitu bersama dengan kaum muslimin muhajirin, faqamta lahumus shalah, dan kau dirikan bersama mereka sholat. Lagi perang, sholat. Macam mana nih? Wahada jarjun ala adatil Quran bil kitab wala mafhum. Fal takum ta'ifatum minhum ma'ak wa tatakhar ta'ifatun. Ini dalilnya tata cara sholat khauf, sholat ketika berperang. Jadi ketika engkau bersama mereka di dalam peperangan wahai Muhammad, dan kau ingin sholat bersama mereka, maka faltakum ta'ifatum minhum maka, hendaklah berdiri satu kelompok ya, bersamamu, wal ya'khudhu aslihatahum, wa tatakhar ta'ifah, yang lain enggak ikut dulu. Jadi kalau sholat khauf itu sholat di dalam keadaan takut, maksudnya seperti perang ini kan di dalam keadaan takut, genting. Jadi pasukan ini dibagi dua, separuhnya biar berdiri sholat bersamamu, kata Allah Subhanahu wa taala, biar berdiri sholat bersama Rasul yang separuh yang lain jaga-jaga, jangan sholat semua bareng-bareng. Sujud ditebas semuanya kepalanya. Allahu Akbar, dah tak ada kepala habis. Makanya ada yang jaga-jaga, jangan semuanya sholat bareng. Pertama, Rasulullah dengan sebagian sahabat, separuh dari para mujahidin. Wal ya'khudhu aslihatahum at-taifa allati qamat ma'ak. Aslihatahum ma'hum. Dan mereka yang sholat bersama wahai Muhammad, biar bawa senjatanya sekali.
Jadi sholat tuh biar bawa senjata, pedang tetap bawa. Allahu Akbar, pedang tetap bawa. Yang pedang taruh. Allahu Akbar. Tahu musuh dari depan masih ke sana. Kalau ada langsung begini. Jadi sholat tuh senjata harus dipegang. Maksudnya ada di badan. Pakai senjatanya. Ini Allah langsung memberi tata cara sholat berjamaah ketika perang. Waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Maka ketika mereka sujud, mereka sholat, falyakunu ayat-ayat ukhra min waraikum yahrusuna ila antuk sorus sholat wa tadhabu ta'ifatan. Nah, ketika kalian sholat, ketika kalian sujud, maksudnya sholat, ya, kalian sudah sujud, maka hendaklah at-taifa ukhra min waraikum, kelompok, karena ini waktu sujud, ketika kalian sujud, tentu sujud ini kan tak tahu, tak nampak orang gini, maka separuh yang lainnya harus jaga-jaga. Ini jaga-jaga pedang terus. Kawan-kawan lagi sholat, ini lagi sujud nih. Kalau tak ada yang jaga kan bahaya. Datang nih, tebas kepalanya. Yang lain jaga-jaga. Dan min waraikum diberakan kalian semuanya. Yahrusuna ila antuk saros salat wa tazhabah di taifah tahrusu wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Ketika ini jaga-jaga, ini dah sujud. Kemudian yang sedang sholat bersama Rasulullah ini, sholatnya 2 rakaat saja dikosor. Sholatnya dikosor, sholat khauf itu dikosor. Dia sholat zuhur, tetapi cukup 2 rakaat. Ketika dia sujud, yang lain jaga, kemudian berdiri. Ketika berdiri, melanjutkan. Rasulullah tetap menjadi imam. Ya, Rasulullah tidak selesai ini lebih dulu menyelesaikan. Rasulullah masih dalam posisi sujud, Rasul dalam posisi sujud. Nah, ini kemudian melanjutkan sujud atau berdiri. Yang jelas Rasulullah ini menunggu nanti ini selesaikan dulu. Mereka berdiri, baca Fatihah lagi, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, terus sujud lagi, tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka lanjut mundur. Mereka mundur, yang belum sholat maju ke shaf. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang sudah sholat suruh jaga-jaga. Yang ini takbiratul Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah berdiri. Jadi Rasulullah 1 rakaat bersama jamaah kelompok yang pertama, 1 rakaat bersama kelompok yang kedua. Kemudian ini sama Rasulullah berdiri, mereka takbiratul ihram, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sampai Rasulullah tahiyat akhir, yang belakang ini berdiri, Rasulullah nunggu tahiyat, berdiri menyelesaikan rakaat keduanya sampai tahiyat, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Jadi yang ini kelompok kedua sholat, yang lain kembali gantian berjaga. Ini caranya sholat khauf, sholat ketika berperang. Kalau musuhnya sedang tidak berkecamuk. Kalau musuh berkecamuk teng masuk sholat zuhur atau asar masuk. Ini kecamuknya lama nih, tak ada waktu sholat nih, tak bisa kalau nunggu perangnya terus. Macam mana sholatnya? Sholatnya sebisanya. Allahu Akbar sampai perang. Baca Fatihah ini sampai perang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mutar-mutar tak ada masalah. Tak ada masalah.
Ini sholat ketika sambil berperang kecap. Saking tak boleh meninggalkan sholat. Begitu. Saking tak boleh meninggalkan sholat tuh, pegang pedang sampai nabas leher musuh di medan perang, wajib itu wajib sholat. Itu yang terjadi. Saking tak boleh meninggalkan sholat. Ini tak main volley tak sholat. Waduh, gawat. Main futsal tak sholat, mancing tak sholat. Aduh, orang jihad fisabilillah ya, antara hidup dan mati, tak ini lama tetap harus sholat sekarang. Sholat, sholat juga 2 rakaat, ya rukuknya sujudnya sebisanya pakai isyarat. Kalau memang nak sujud kena penggal kepala kau, jangan kau sujud seperti biasa. Bangun, kepala dah lepas. Jangan, lawan musuh dulu sebisanya. Rukuknya isyarat, tidaknya isyarat, sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, mati dalam keadaan perang dan masih sah. Jadi seperti itu. Macam mana Rasulullah menunjukkan, jika ayat ini menunjukkan bagaimana sholat itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali, tidak boleh. Alasan apapun, selagi akal masih ada, maka masih wajib sholat, tak boleh ditinggalkan. Bal tadi ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu maka wal ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum. Maka adalah datang, sudah saya terangkan tadi, ketika ini selesai, yang pertama jaga, yang belum sholat ikut gabung masuk ke shaf sholat bersama Rasulullah SAW. Wal ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum ma'hum ila an tuqdau as-salah. Jadi tetap sholatnya juga pakai senjata sambil berhati-hati, tetap bawa. Jangan ini sholat nih, jangan bawa pedang, taruh jauh sedikit. Itu nak sholat nih, tak gitu juga. Itu dia sedang perang, pistol taruh, sholat masa bawa pistol taruh sana. Begitu kau mau bawa ada musuh di depan, masih nyari pistol dulu, mati duluan. Dia ada langsung dar. Ini apa ini? Tetap. Maka fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kadzalika bi badin nakhl, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan seperti itu di Batn Nahl, namanya ada Batn Nahl, satu tempat dekat daerah kurma, kurma. Rawahu saya akan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu cara salat. Wadal ladzina kafaru la taghfulu an aslihatikum wa amtiyatikum. Orang-orang kafir itu maunya mereka, inginnya mereka itu, senangnya mereka itu kalau kalian itu lupa dari senjata kalian. Nunggu mereka, kita tunggu. Nanti nih kalau pas masuk waktu sholat, orang Islam nih sholat nih, kita tunggu aja. Barangkali nanti senjatanya ditaruh. Itu loh yang dimaksud ini. Wadalladzina kafir, orang kafir tuh berharap umat Islam, tentara Islam tuh kalau sholat senjatanya ditaruh, tak dibawa. Nah ini ayat ini. Jadi makanya Allah menyuruh tetap kau bawa senjata, ya. Jadi dia mendekat pun tebas sekali. Tak sibuk kita bingung. Kata orang kafir, dibawa pula pedang itu kalau ada salat. Ya kali itu salah. Dikira ini sholat semua, tinggal semua sama Rasulullah semua, mati habis. Itu ditunggu-tunggu sama orang kafir. Orang kafir itu tahu mesti orang Islam nanti sholat nih, mesti nih ditunggu ya nih. Tengok caranya sholatnya gini pula, kita tak bisa lah masuk. Wa fayamiluna alaikum mailatan wahidah yahmilu alaikum faya'budukum wa hadha illatul amri bi akhlis silah. Maka kalau mereka tuh sukanya kalian tuh kalau pas sholat senjatanya tak usah dibawa. Ini pas perang aja. Ini pula sholat di Baitur Rahman bawa senjata, ya tak ada lah ceritanya. Kau udah perang dengan siapa? Nah ini pas perang. Fayamiluna alaikum mailawata, maka mereka akan condong kepadamu, maksudnya akan menyerang kalian dengan satu serangan kalau kalian letakkan senjata itu, ya. Nah, inilah sebab
kenapa diperintahkan untuk tetap membawa senjata ketika sholat? Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.